Hai, halo. Stay Hey, cool. Ya. aku Ica di podcast Iteba Berpuisi TV. Halo, namamu Hai. siapa? Aku. Aduh, aku jadi malu deh. Oh, Gak usah malu, santai aja. oh, Ah, ya, aduh, oh, grogi. grogi, ya, Lihat sana nggak apa-apa. hmm, Aduh, nggak apa-apa. Coba perlahan. ya, hai. Jangan digigit. Jadi, what's your name? Eh, Nah, Hmm, bilang apa? Bilang nama kamu siapa? hmm, Nama kamu siapa? Bukan. Dia kakaknya nanya kamu, nama kamu siapa? Anonon. Ya bilang sama kakaknya. siapa? Ada. Gak apa-apa. Pelan-pelan aja. Tarik nafas. Lepaskan. Lagi. Hai kakak. Hai, Nama aku adalah Anonon. hai Anomon. Hai juga. Hai sonanya. Oh, salam kenal Anomon. Kamu datang bersama siapa hari ini? Iya, ini ada anak buah aku. Oh, anak buah. Oke, boleh. Ya. Ya, Oh, panggilannya Uda Obe. Uda Uda Obe. Obe. Makasih ya. Iya. Oh, halo Uda Obe. Halo, Kak Ica. Oh. Ini namanya Kak Ica. Iya. Ica itu ada kepanjangannya loh. Apa? Apa tuh? Ih, cantik. Oh, Nah, terima kasih Anomon. Iya. Aku tidur ya. Iya. Ya. Udah, Oke. kalau gitu kamu tidur aja di sini dulu ya. Hmm, Iya, aku mau istirahat dulu ya. Ya, Oke, ya selamat silakan. istirahat, Pamit dulu sama Anomon. Keca. Keca, aku mau dulu. Ya udah ya. Ya. Tidur di sini loh ya. Oke. Dadah sunanya. Ya, Sleep nanti tight, sini lagi. Anomon. Ya. Jadi Anomon itu siapa? Udah. Apanya Keca? Anomon itu siapa? Anomon ini. Ya. Anomon ini salah satu apa ya namanya? Salah satu karakter fiksi lah gitu yang saya Karakter hidupkan fiksi. melalui boneka itu. Ya. Jadi asal usulnya itu dulu punya boneka Hmm. namanya Gogo. Namanya Gogo Gogo. itu sosoknya adalah Hmm. anak kecil, usianya kalau nggak salah 700 tahun katanya, tapi masih kecil gitu. Oke. Terus Oke. dia sekarang lagi membelah dirinya itu. Membelah diri. Karena dia sekarang tidak muncul, jadi dia membelah dirinya dalam beberapa dimensi. Oke. Dalam beberapa Ya. universe. Eh, Yang pertama sebagai makhluk binatang, binatang. dia dalam wujud orangutan. Orangutan. Ya. Dia biasa membicarakan isu-isu ekologi sama anak-anak gitu. Terus dalam wujud monster dia Anomon. Ya. Terus juga dalam wujud benda dia jadi papan tulis. Papan tulis. Ya. Bentar, sepertinya aku harus mencatat ini, kalau enggak aku lupa. Terus juga ada dalam Ya. wujud manusia juga. Oh, ada. Bisa nanti Keca bisa juga dijadikan boneka. Boleh nanti kita Serem. praktekkan dikit. Hewan papan tulis dan apa tadi udah? Hewan papan tulis sama benda dan Benda. manusia. Manusia. Iya, jadi itu semua adalah medium dari ventriloquism. Oke, apa itu? Bla 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 itu. Ventriloquism atau ventriloquist. Itu Ya. kalau secara sederhananya ya, ada yang bilang ini adalah sebuah seni menghidupkan ilusi suara melalui benda yang bisa bersuara. Contohnya boneka atau mikrofon, botol atau radio, apalah benda-benda yang bisa diilusikan suara di dalamnya. Terus ada yang juga bilang ini adalah seni sulap suara karena ada trik ya untuk mengeluarkan suaranya. Ya. Terus juga banyak yang bilang ini adalah teknik suara perut itu kan, bicara dengan suara perut ya gitu. Seni suara perut. Aku penasaran gimana caranya. Kayaknya tadi beda banget, dan ketika Anomon bicara kan sebenarnya udah yang bicara kan. Iya benar. Tapi tidak terlihat gerakan bibir saat Anomon bicara. Iya, karena itu namanya skill. Oh. Bukan. Serem. Iya. Itu tekniknya secara teknis itu adalah tekniknya berbicara tanpa menggerakkan alat-alat ucap yang kelihatan gitu. Yang kelihatan ya. Yang kelihatan kalau ucap kan manusia kan mulutnya ya. Nah, sementara dalam apa ya namanya ya? Ya pokoknya dalam mekanismenya kan ada lidah, ada melibatkan kerongkongan sampai ke apa namanya? Diafragma itu.
itu tetap bekerja itu. Jadi kita Hmm. menghilangkan fungsi mulut aja gitu. Oh ya. Heeh. Mudah kok, Bisa sederhana. ajarin saya dalam 1 menit udah. Ini tergantung Hmm. apa ya namanya? Saya dengan bahasa sederhananya apa ya? Ongkos apa kali ya? Ongkos. Iya, Ongkos. What is that? tergantung budget lah. Oh, oke. Aku kira bisa langsung dicoba gitu. Bisa. Gimana? Ya ngomong aja, nggak usah mulutnya nggak usah digerakin tuh. Nggak bisa, ternyata susah. Oke, karena udah ini ya, alam bawah sadar udah otomatis Iya menggerakkan benar. bibir. Itu karena apa ya? Kita mendapatkan kebiasaan baru itu kan dilakukan secara berulang-ulang gitu kan. Iya. Nah, berulang-ulang itu kita lakukan dalam proses latihan itu. Nah, itu dalam belajarnya saya kan mulainya itu ventriloquist itu pada tahun 2019 Ya. setelah mendongeng dan untuk mencoba masuk ke wilayah baru, sepertinya seru nih menjadi ventriloquist kan. Karena ngelihat dari video-video di YouTube itu dari American Got Talent gitu kan, ada beberapa ventriloquist, terus juga ya banyak lah. Lalu pengen juga terinspirasi gitu kan, coba ya. Awalnya coba gitu kan. Berapa lama itu kira-kira kalau latihannya untuk bisa dulu ya, sendiri. untuk bisa tidak menggerakkan mulut ya? Iya, untuk udah sendiri okay. Gimana? Kalau saya pribadi itu mungkin ini bakat kali ya, atau kebiasaan berbicara juga ya. Yeah. Karena waktu pertama kali coba itu saya ya langsung bisa gitu. Iya, dia nggak tahu juga, tapi setelah saya analisa ternyata kecenderungan bicara, cara kita bicara itu mempengaruhi juga kayaknya. Karena saya bicara itu bukan mulutnya emang kecil gitu. Jadi tidak terlalu susah untuk melakukan kebiasaan berbicara tanpa menggerakkan mulut gitu. Oh iya. Kalau aku, ini di sebelah sini ada cermin. Kayaknya terlalu lebar, kayaknya agak susah. Iya, itu salah satu analisa menurut pendapat saya. Iya. Ya. Tapi nggak tahu sih secara keilmuan bagaimana. Tapi kalau latihannya banyak sih. Dan itu kan udah dapat ini. Tapi ventriloquism atau sulap suara itu tidak semerta-merta cuma berbicara tanpa menggerakkan mulut gitu. Ada hal-hal lain, ada proses-proses lain yang perlu dilatihkan. Apa itu? Antara lain adalah kesadaran. Kesadaran, iya. Oh iya. Bahwa kesadaran bahwa alat-alat ucap ini bisa kita latihkan, kita kita biasakan, kita buat kebiasaan baru sehingga dia mempunyai fungsi yang tidak terduga. Contohnya kan ini kan, akhirnya saya bisa bicara dengan banyak suara gitu. Itu satu suara misalkan, lalu ya saya juga bisa bicara dengan menggerakkan mulut, tidak menggerakkan mulut juga bisa gitu kan. 2 versi suara. Oke. Lalu ada banyak sih versi suaranya, mulai dari yang tinggi, rendah, sedang gitu. Kalau dikali-kalikan kita bisa produksi banyak suara, kita bisa melakukan mungkin impersonate nanti pakai menirukan suara orang, itu juga bisa itu. Basicnya di situ, kita kenali dulu siapa diri kita, apa yang ada di dalam diri kita, dan tentunya niat itu akan menjadi sesuatu yang besar kalau kita benar-benar serius mengolahnya, serius menekuninya itu. Dan itu yang saya lakukan pribadi di ventriloquism gitu. Berapa lama prosesnya buat udah sendiri waktu itu awal-awal? Untuk sampai ke anggaplah target yang paling tingginya itu memainkan ventriloquism, para penonton atau audien atau para penglihatnya itu sudah melihat 2 karakter yang berbeda gitu. Bukan lagi OB, lagi OB yang main boneka. Tapi udah OB sama Anomon gitu. Itu kalau dihitung-hitung ya, kalkulasikan waktunya itu mungkin untuk capai segitu saya perlu latihan setahun kalau nggak salah. Dan itu intens ya? Intens. Setiap hari itu minimal setengah jam ngomong-ngomong sendiri, main-main boneka sendiri, kan aneh kan? Iya sih. Ngomong sendiri, udah dewasa main boneka gitu. Kayak apa ya? Terus latihannya di halaman belakang Steva lagi kayak. Iya, kadang-kadang ngomong sendiri atau di motor ngomong-ngomong sendiri. Banyak lah kegiatan ngomong sendirinya itu. Oh ya. Kalau yang kegiatan ngomong sendiri di atas motor, aku sudah
Oh, Hmm. mungkin bisa dicoba ya latihan untuk suara perut itu. Ya, Ya. sambil lihat spion Ya. mulutnya, halo, aku cantik nggak ya? Ya, sekalian pasang kamera di motor, Sekalian konten ya. sekalian ngonten. Terus proses ininya juga lama itu, kayak Ca, buat dapat bahasa lebih apanya apa kira-kira ya? Buat dapat actingnya lah gitu. Acting Oh, ya. jadi setahun itu belum termasuk actingnya? Udah. Oh, sudah? Karena kebetulan awalnya kan belajar itu secara otodidak ya. Lihat video-video di YouTube, lihat tutorial segala macam, ternyata semampu kita belajar sendiri, seotodidaknya kita Ya. mentok dan kita memang butuh guru untuk belajar itu. Udah punya guru? Punya. Siapa itu? Gurunya itu kita ada di komunitas namanya Ventriloquist Indonesia. Oh, komunitas Alala. Ventriloquist Indonesia atau singkatannya Ven Indo. Ven Indo. Nah, Oke, di komunitas. sana gurunya ada banyak. Oh, Ada Suhu Imin, seorang pesulap Oh. ventriloquist terkenal gitu. Mm-mm. Ada Sifu Budi, beliau juga pesulap ventriloquist yang keren gitu kan, yang sudah memiliki sertifikat dunia. Mm-mm. Ada Kak Radit Ven, ventriloquist juga stand up comedian Suci 6 nggak salah ya. Iya. Terus ada pembinanya, ada Kak Ria Enes, Susan. Iya. Terus ada Kak Seto di sana juga. Oh. Terus juga Keren, ada Pak Ara, beliau adalah salah satu yang menghidupkan film Sesame Street yang versi Indonesia, Jalan Sesama. Oh iya, Ingat Sesame ya? Street. Yang Ingat versi sekali. Indonesia. Beliau Aku adalah suka salah satu itu. orang di belakangnya itu. Oh, oke. Nah, bersama guru-guru inilah Ya. mereka berikan latihan-latihan, banyak trial and error-nya. Dan itu latihannya itu apa ya, bagi orang-orang yang awam seperti kita itu kayaknya ini benar buat latihan atau enggak ya? Seperti bermain-main. Kayaknya bermain-main dan juga ada membahayakan nyawa kita gitu. Oh ya, apa Iya, itu? contohnya ini. Saya pernah disuruh latihan sama guru saya. Buat, saya nggak tahu istilahnya dalam dunia sulap, saya lupa Kak. Apa itu? Kebalikan nyopet. Kebalikan nyopet. Oh, Iya. mengembalikan barang. Kita ngasih orang duit tapi orang nggak tahu di pasar itu. Memasukkan Iya, uang itu ke dalam keranjang belanjaan, saku atau kantong atau di mana gitu. Itu disuruh selama 20 hari. Suruh nyediain duit 2.000 atau 1.000-an, nanti kamu latihan, Mas. Pokoknya semua uang ini harus habis dan tidak ada satupun yang boleh orangnya tahu kalau kamu memberikan duit itu. Ternyata efeknya besar itu. Iya. Apa itu? Ke arah apa ya? Ke arah membagi diri kita istilahnya. Kalau saya bilang apa ya? Membagi diri. Jadi saya bagi diri ya, saya pada saat bermain ventriloquism gitu ya. Ini saya dan ini boneka. Jadi kita tidak terikat lagi gitu. Jadi kebebasannya itu terwujud dari hal yang demikian gitu. Jadi sesuatu yang dilakukan secara sengaja tapi kita seperti bukan bagian dari diri kita. Iya, benar-benar. Gitu. Efeknya ke situ ternyata. Dari pembangunan karakter-karakter boneka kita jadinya. Terus juga disuruh lakukan riset-riset gitu kan, risetnya nonton film kartun atau apalah. Buat riset suara atau riset karakter, nonton video puppet, pertunjukan boneka segala macamnya. Menirukan suara-suara di situ. Ya juga apa ya istilahnya acting, boneka acting atau itulah pokoknya. Itulah teater pokoknya. boneka itu ya. Karena basic dulu kan di pemanggungan juga di teater gitu kan. Tapi ya menunjang lah basic di teaternya. Udah punya basic buat acting segala macamnya kan, walaupun ya masih jauh dah. Aku kira yang membahayakan nyawa itu latihan vokal di laut. Oh, buat sambil ngelepasin berendam, vokal gitu. Oh. Itu bukan ya? Belum, memang enggak itu kan dilakukan. Itu kan lebih ke membahayakan diri sendiri ya. Lebih ke arah bunuh diri kayaknya. Kalau ini kan kita melibatkan orang gitu kan. Kalau sampai ketahuan nanti gimana gitu. Tapi pas kita melakukan adrenaline rush. Sekali, 2 kali sampai 10 kali itu tuk. Waduh. Itu di awal ya, Iya, di awal. Seperti itu. Sampai akhirnya biasa aja gitu. Sop sambil jalan. Latihan di pasar raya itu kan. Langsung di pasar di tempat keramaian. Jadi itu kebalikannya maling. Kebalikannya nyopet. Kebalikannya nyopet. Berarti sedekah.
Apakah ketika sudah lihai untuk melakukan itu, masukin uang ke dompet atau tas belanjaan orang, apakah gimana ya? Bisa untuk nyopet juga, Oh, jangan terlatih dong. untuk nyopet. Enggak, ini penasaran aja. Enggak lah. Kira-kira apakah karena sudah terbiasa begitu ketika nyopet misalnya, itu udah biasa juga? Kayaknya itu di kamar yang berbeda ya, dimensi yang berbeda bahasanya. Saya nggak Jadi tahu, beda ya? takut saya bahas Beda. itu. Oke. Sorry. Heeh. Jadi gimana nih Om, yang paling menyenangkan sebenarnya atau yang paling disuka sama anak-anak itu tokoh yang mana, boneka yang mana? Kalau sekarang saya tuh ada di level mainin apa aja anak-anak insya Allah tuh ada ketawanya gitu. Oh ya. Minimal ada ketawanya lah. Minimal ada ketawanya. Dan klien juga yang ngundang gitu kan biasanya mereka puas karena melihat anak-anaknya jingkrak-jingkrak segala macamnya karena kelucuan bonekanya gitu. Yeah. Karena kan karakter saya pribadi itu kan kayak inilah kaku, diam, agak datar itu kan. Wah, tiba-tiba ada sisi lainnya bisa dimainkan lewat boneka gitu. Yeah. Ada kenakalan-kenakalannya, itu bahasa-bahasa yang tidak terduga itu kan, atau apa istilahnya, punchline-punchline yang itu yang tidak terduga, sehingga itu selalu efektif dalam setiap pertunjukan. Yeah. Jadi berarti apakah ini, kan ini ada banyak gurunya nih kan, udah. Nah, apakah teman-teman yang tergabung di komunitas Fan Indo ini seperti udah yang sepertinya nggak akan bisa menghibur anak-anak dengan cara yang menghibur atau apa ya? Apakah seperti itu juga? Kelihatannya kayak biasa-biasa aja, datar, nggak ekspresif. Kemudian ketika sudah megang boneka langsung berubah gitu. Orang betul-betul tidak menyangka. Itu apakah kayaknya gitu? Ini sih. Udah. Kayak tergantung orangnya juga sih tergantung kayaknya. Orangnya juga. Ada juga teman-teman yang biasanya ekspresif kan, yang introvert itu haha hihi di mana-mana. Waktu main boneka kan ya dia bagaimana prosesnya juga lah ya. Karena bagaimanapun yang dia tampilkan, yang dia pertunjukkan ke depan umum itu kan hasil dari latihannya sendiri gitu. Bagaimana pendekatannya, apakah dia melakukan pembelahan dirinya atau dia membawakan dirinya pada versi boneka lain, atau kita kan bebas ya. Iya, betul. Karena karakter boneka ini kalau udah pada tahap branding kan kita harus mencari spesifikasinya. Ada boneka saya yang pertama itu boneka yang ibaratnya itu boneka kodian lah gitu. Ya. Jadi boneka itu seluruh orang bakalan bakalan punya itu bonekanya sama itu. Nah, kalau ini cuma saya aja yang punya satu di Indonesia gitu. Custom. Siapa yang bikin ini udah? Ini yang bikinnya namanya Pak Ara. Pak Ara, beliau yang tadi yang ada di belakang Sesame Street. Oh, Pak Ara ini boneka dibuat khusus, karakternya monster. Iya. Dengan gigi satu. Gigi satu. Kenapa giginya satu? Kenapa dia udah tidur juga ya? Iya. Dia nggak bisa jawab ya. Iya, nantilah kita tanya lagi kenapa giginya satu itu. Iya. Menarik. Jadi proses keputusan itu ya udah kita bikin sendiri, detail-detailnya seperti ini. Itu kan berarti sesuai dengan karakter yang ingin dibangun melalui ini kan. Iya. Itu sebelum pembuatan itu makernya Pak Ara ini kita diskusi dulu, brainstorming dulu kan. Iya. 1 bulan kali ya. Kita intent buat cetan itu. Jadi KOB maunya bonekanya seperti apa itu kan. Saya gini Pak Ara. Terus kira-kira usianya berapa? Emang detail gitu kayak bikin kelahiran film. Manusia baru atau apalah namanya ya. Pokoknya detail, maunya seperti apa, pergerakannya nanti mau gimana itu. Kakinya mau sepanjang apa, terus tangannya mau lentur atau apa, lehernya, rambutnya segala macam. Detail gitu. Ternyata kerja dengan orang profesional emang gitu ya. Detailnya. Waktu itu kan saya udah mulai belajar juga, itu kan udah mulai paham lah dikit-dikit. Oh, jadi gini Pak. Pas nggak tahu Pak, mohon maaf ini gimana. Jadi dia terangkan juga. Jadi sambil bikin boneka sama Pak Ara kita dikasih ilmu juga gitu. Banyak bonusnya ilmunya gitu. Juga dikasih tips-tips segala macam, produksi suara, karakter suara yang cocok buat ini jangan yang pakai yang ini ya, pakai yang suara begini ya, kata Pak Aranya. Oke, ya Pak Ara, tapi saya nggak bisa. Ini saya kasih tahu latihan ya. Ya latihan lagi. Kan jarang tuh ada, anggaplah penjual yang memberi edukasi pada pembelinya, kan jarang-jarang ya. Jarang sekali, yang penting laku aja deh. Iya, penting laku itu. Tapi ini enggak, dia nggak pengen bonekanya itu jadi
benda mati Ya. di panggung ketika dimainkan oleh seorang senimannya gitu. Oh. Benar-benar ini adalah kehidupan yang sudah kita rancang berdua bersama dan saya Ya. membantu mewujudkannya. Nanti KOB di panggung hidupkanlah dia sebagaimana mestinya yang sudah Ya. kita rencanakan. Mm-mm. Ya begitu, saya tetap berusaha menghidupkannya. Walaupun mencari suaranya ini saya butuh waktu yang lama dan effortnya itu lebih besar buat Anomon, yang khusus Anomon. Karena tekniknya saya nggak mau menguasai awalnya teknik yang satu ini. Apa itu? Namanya saya lupa. Aduh. Pokoknya tekniknya itu banyak dipakai oleh teknik orang-orang Eropa. Ya. Teknik pita suara orang Asia kan beda sama Eropa ya. Oh, baru tahu saya. Iya, Gimana tuh? saya kasih tahu juga parah itu, tapi saya nggak tahu detailnya. Tapi yang saya ketahui ya kak ya. Kalau orang Eropa itu mereka cenderung suaranya berat, jadi lebih memilih mengeluarkan produksi suara yang gini. Hey, hello, everybody, hey, how are you today? Hey, it's all okay? Hey. Seperti suara Hulk. Ya, misalnya di raksasa. opening SpongeBob kan juga pakai teknik itu. Yeah. Hello kids, are you? Apa kalimatnya gitu, ya kan? Pakai gitu kan. Nah, kalau Asia itu cenderung pitch sih, cenderung lebih cempreng itu. Misalnya, hai, halo semuanya. Nah, itu karakter Asia gitu kan. Karakter Asia kan gitu pita suaranya. Nah, saya belum menguasai yang teknik pengeluaran produksi suara ala orang-orang bule gitu kan. Harus latihan dulu, cari dulu. Olahraga lidah lagi kan, lidahnya perlu dilenturkan karena produksinya di sana semua ya kan. Iya. Nah, itu bagaimana cara melenturkan lidah? Caranya, aduh. Apakah di belakang aja ya? Apakah dengan gagang sikat gigi terus puter-puter? Melenturkan lidah kan, bukankah lidah sudah lentur udah? Maksudnya ototnya kan kadang kita kebiasaan bicara kita kan udah membentuk ototnya seperti itu ya. Jadi kita harus mencari kebiasaan baru. Ya di situ kesulitannya karena kita orang Minang nih, orang Padang nih ya. Biasanya pakai penekanan besar seperti ini. Tiba-tiba lidahnya harus dilenturkan, ditarik ke belakang. Harus seperti ini. Minang itu biasanya tegas-tegas itunya kan, pang itu kan kebiasaan lidahnya lebih apa ya? Mungkin lebih lebih sering tegangnya lidahnya. Seperti derap langkah kaki tentara. Tadi barusan ditarik lidahnya. Bisa nggak kita letakkan kamera tersembunyi di sini biar aku ingin tahu gimana tuh menarik lidah. Atau gini aja. Apa yang terjadi sebenarnya di dalam mulut ketika udah mengeluarkan suara yang berbeda dari udah sendiri. Atau gini aja biar runut ya, karena kalau ini dibahas panjang, benar-benar panjang itu. Sangat panjang ya. Kita bikin aja mungkin coaching kelasnya di sini aja, kita ajak teman-teman yang nonton, mungkin ada yang mau itu kan. Ya, saya juga siap kok berbagi. Ya. Olahraga lidah. Itu dia teman-teman. Nah, kalau jadi fix ntar diumumkan ya. Udah. Ya, siap. Kita jadi buka coaching class bersama Uda OB. Ya, insya Allah. Ya, udah ini Anomon apa? Dia belum. Sebelum Anomon. Sebelum Anomon. Kita coba ini. Saya kebetulan bawa semua perangkat ventriloquism yang saya punya. Ini namanya Fan Mesh. Fan Mesh. Ya, ventriloquist mesh. Ini biasanya digunakan untuk menjadikan manusia sebagai boneka. Jadi mungkin Keca mau coba, saya jadikan boneka? Mau. Gimana tuh? Tapi ini maaf kacamata mengganggu nggak? Coba dulu, ganggu nggak? Saya maaf ya. Dulu. Coba minta bantu dipegang dulu. Oke, satu lagi. Mohon maaf, bisa membelakang dikit kayaknya. Oh iya. Aman kan? Sakit atau enggak? Aman ya? Aman. Boleh. Ininya di belakangnya apa namanya? Atas sedikit. Dia kendalinya di sini, mohon maaf. Nah. Ada. Nah, sekarang tugas Keca adalah cukup mengekspresikan apa yang saya bicarakan. Oke? Baik. Siap? Ya. Nah, jadi begini. Ini salah satu alat ventriloquist nama Fan Mesh. Ini pakai aja ya? Iya. Biar orang nggak terlalu pangling. Ini belinya impor luar negeri. Oh iya. Ya, karena di Indonesia belum ada. Oh my god. Oke, sekarang cukup diam dan ekspresikan aja yang saya bicarakan, boleh nggak? Apakah kita kurang dekat? Nggak apa-apa, udah aja, aman-aman. Oke.
Nah, ini contohnya. Halo, hai. Aduh. Kok bisa? Oh, diam aja. Nanti ketahuan gitu ya. Nggak boleh ngomong Nggak ya? boleh ngomong. Hai. Aduh. Kamu siapa? Aku siapa ya? Aku lupa juga. Aduh, kok bisa lupa? Ya, soalnya aku kurang ini. Kurang apa? Kurang ngopi. Oh, kurang ngopi. Sini ada kopi nggak? Ada di luar. Aku ngopi dulu ya. Jangan. Nanti siapa yang di sini? Sendiri aja. Waduh, jangan dong. Tapi kalau nggak bisa ngopi, aku boleh joget nggak? Jangan dong, masa di podcast joget? Boleh dong. Jangan dong. Sedikit aja. Aduh, jangan maksa dong. Aduh, biar yang nonton tertidur nih. Aduh, gimana ya? Jangan deh. Ya udah kalau gitu aku ini aja. Apa? Ya udah aku bilang selamat tinggal aja. Oke, ya, boleh. Aku udah ngantuk. Oh ya. Semalam begadang. Oh, begadang. Iya. Ngapain? Ini olah lidah. Olah lidah. Iya. Oke. Dadah dulu sama teman-teman di sana. Dadah. Nah, begitu. Ini biasanya worth it-nya sama para penonton. Ya, Kita melakukan sesi interaktif itu kan. sesi interaktif. Ya, kita ngajak penonton ke panggung, terus nanya-nanya apa macam, skripnya udah kita siapkan. Itu biasanya Ya. ledakan tawanya ini lebih besar biasanya. Oh iya. Jadi kayak kita pantomim gitu. Sorry. Ya, cukup diam aja kan. Biasanya penonton nggak pakai mic kayak kita sekarang ya. Ya. Gitu. Oke. Terus Apa itu udah? ini juga sering juga saya panggungkan di panggung Ya. sama anak-anak. Kak Eca percaya nggak kalau ada gambar yang bisa nggak bisa ngomong itu? Gambar bisa ngomong. Ini aman kan, spidolnya aman ya? Kalau belum pernah menyaksikan langsung tentu saja tidak bisa percaya. Bisa bantu bikin alis matanya nggak? Alis mata. Alis. Oke. Rambutnya boleh. Rambut. Ya, karakternya terserah cewek atau cowok. Ya. Udah ya kayaknya. Cowok sepertinya. Cowok boleh. Kepalanya kurang banyak rambutnya. Gak apa-apa, kita banyakin. Nah, habis itu kita bikin ini dulu matanya. Nah, ini udah jadi gambarnya. Kita demo dikit lah. Ini gambarnya adalah seorang cowok. Kita kasih nama siapa ya bagusnya ya? Anton. Anton. Memang ini mirip sama Anton kelihatannya. Mirip Enggak, dia ya? lebih ke Jepang. Ya. Siapa ya kita kasih nama, anggaplah Andi. Iya, Andi. Nah, Andi ini sebut saja Andi. Biasanya kalau di panggung nih ketemu sama anak-anak, dia sering bikin kejutan. Iya. Iya kan? Iya. Gitu. Dia bisa tiba-tiba muncul aja ya kan, Di? Iya. Sekarang kamu di sini ya? Iya. Kamu Hai itu? Andi. Nah, tuh, hai Andi. Hai juga, siapa itu? Aku Ica. Namanya Kak Ica. Oh iya, aku Andi. Iya. Kan udah Andi. Kok belum mandi? Andi sudah mandi. Aku rajin. Oh, rajin. Iya. Ya. Oke deh. Oke. Ya, jangan teriak. Ya, jangan teriak. Dia dihapus saja biar dia diam ya. Kita lanjut dulu gitu. Gimana bisa refleks kayak gitu? Apanya? Kan itu percakapan yang mendadak tuh kan. Terus bisa shifting dari suara Udaobe ke suara Andi. Ya. Saut-sautan gitu. Gimana tuh? Secepat itu shiftingnya. Ini karena jam terbang kali ya? Jam terbang. Terus latihan yang paling penting itu sebenarnya latihan itu. Latihan. Karena kalau nggak latihan itu skill kita bisa jauh menurun kalau nggak ada latihannya. Iya. Dan kalau latihan kita bisa stabil lah di standar kita. Anggaplah di suatu panggung kita sudah memberikan kebahagiaan yang maksimal pada anak-anak atau pada audiens kita. Ya. Kita jaga ritme situ. Kalau bisa terus meningkat ya. Kalau bisa terus meningkat. Dan nantinya kan masalahnya adalah kalau kita sudah bisa memainkan teknis, sudah bisa memainkan semua alat-alat ini, itu nggak sampai di situ ya. Terus ada lagi lagi dong. Aduh. Ada lagi skill menulis kita juga ditanya gitu. Menulis skrip lah. Nulis skrip, kalau skripnya biasa-biasa aja itu ya boneka ngomong biasa ya. Ya apa bedanya dengan keseharian kita juga ini. Coba belajar ilmu-ilmu komedi gitu kan, gimana sih cara nulisnya semacam. Nah, di komunitas itu semuanya ada diajarkan gitu.
Nah, ilmunya dari komunitas. Mm-mm. Jadi tiap mau show atau mau tampil itu nulis dulu. Oh, seberapa panjang skripnya? Udah. Kalau Durasi durasi ya, pertunjukan 1 jam. 1 jam. 1 jam itu kebanyakan kadang-kadang, kalau saya kan sistemnya nabung ya. Nabung. Nabungnya anggaplah saya sekarang sudah punya 10 menit. Ya. Nah, 10 menit ini saya udah uji coba di beberapa panggung dan terbukti worth nih, bikin orang ketawa, gitu Ya. kan, orang bahagia. Nah, saya coba nambah jadi 15 menit lah, gitu kan. Ya. Jadi gitu-gitu. Yang sudah ada tetap ada, Ya. terus dicoba mengembangkan, dan kalau bisa bikin apa baru, titik berangkat dari yang baru itu kan, dikembangkan lagi gitu. Biasanya ini karena saya bawanya itu sebuah show itu Obejo Gogo Show namanya. Jadi di Obejo Gogo. Obejo Gogo Jo Show. itu dan lah bahasa Minang. Oh. Terus di dalam show itu ada dongeng, ventriloquist show. Itulah intinya utamanya. Nah, Ya. jadi pintu masuk dari pertunjukan Obejo Gogo itu ada dongeng gitu. Ya. Jadi mendongeng dulu sama anak-anak, cerita apalah dongengnya. Nah, nanti dari dongeng itu baru dikembangkan sama mereka-mereka ini. Mulai dari boneka, keluar juga nanti si papan tulisnya, sampai nanti ngajakin orang ke depan gitu. Iya. Buat ngobrol sama bonekanya. Iya, sama boneka atau dia jadi boneka kayak tadi. Iya. Terus udah kan dongeng dulu nih katanya. Dongengnya berarti bikin sendiri ceritanya? Tergantung ini sih, tergantung kalau misalnya ada yang minta secara tematik itu harus bikin dulu. Banyak kerjaan. Iya, lumayan lah. Lihat dulu nih, tanya dulu ini audiennya siapa gitu kan. Anak-anak. Oke, anak-anaknya usia berapa nih? Kelas berapa gitu kan? Ya. Anggaplah anak TK kelas rendah gitu kan, atau kelas itu kan beda-beda pemahaman mereka nanti ya. Betul. Jadi kita perlu persiapkan naskah, ini naskah untuk anak SD. Kata-katanya harus segini, bahasanya cuma ini. Jangan ini, jangan itu, banyaklah yang kita lakukan ya kan. Itu diajarkan semuanya di komunitas ya kan. Ya. Terus juga adaptasi lah atau menyesuaikan lah sama audiennya itu. Prosesnya lamanya di situ sih. Tapi kalau udah panggungnya udah banyak gitu kan, udah punya stok gitu kan. Ya. Tinggal audiennya siapa? Ini, oke, siap. Kapan? Sekarang. Oke, lanjut. Nah, itu udah aja. Banyak lah ya stok pengetahuan di sini kalau misalnya belum ada. Oke. Keren mah. Terus udah apa yang dibaca sebenarnya? Makannya makan nasi nggak? Makan nasi, makan biasa lah. Makan biasa. Aku kira ada apa kayak benda-benda yang dikonsumsi. Oh enggak Ya. Enggak seperti zaman dulu lah. Enggak seperti zaman dulu. Oke, bacaannya apa nih udah? Saya itu bacaannya kalau sekarang itu kayak jumlah buku dulu. Jumlah buku. Seminggu itu bisa lebih dari 10 buku saya baca. Oke. Iya, tapi bukunya buku cerita anak. Oh, buku cerita anak. Karena bacanya sekarang untuk kebutuhan kan. Ya, untuk baca cerita anak gitu. Baca skrip-skrip, lebih banyak ke situ sih. Iya. Atau cari referensi cerita di kumpulan cerpen itu kan yang lebih enak itu buat ini menarik nih buat dipanggungkan gitu. Iya. Itu bacanya lebih banyak ke karya-karya fiksi sih. Karya-karya fiksi. Ya. Nah, udah kenapa sih ada ini, kenapa harus dipecah dia? Siapa ini yang aku lupa lagi namanya. Namanya yang pertama itu Gogo. Gogo. Terus kenapa tadi dia harus membelah diri, ada yang manusia, ada yang hewan, ada yang benda. Yang pertama sekali itu alasan yang paling pasti adalah karena alasan pasar. Ya. Karena tadi kita pakai pasar boneka kodian ya kan. Jadi boneka ini bisa dipakai siapa saja dan mungkin orang akan melihat Gogo ini, oh ini boneka saya juga itu kita nggak punya identitas pribadi gitulah. Itu alasan pertamanya. Yang khas hanya Uda Obe yang punya gitu. Itu alasan yang paling kuatnya. Terus alasan lainnya adalah sebagai premis juga dalam setiap pertunjukan. Jadi kita selalu ceritakan kalau ada tokoh namanya adalah Gogo. Selalu ceritakan itu. Jadi setiap pertunjukan dongeng itu bawa tokoh Gogo. Oh, jadi ada sejarahnya juga. Ada story-nya gitulah. Ternyata Gogo itu dia sudah mengikhlaskan tubuhnya untuk dibagi-bagi, jiwanya dilempar pada beberapa universe berbeda. Dia sekarang jadi monster yang gitu namanya Anomon, dan dia juga mengikhlaskan jiwanya pada seekor orangutan yang kehilangan rumahnya. Sekarang hidup di dalam tas karena rumahnya udah sampai di Pantai Padang gitu.
Rumahnya udah sampai gelondongan kayu itu. Oke. Dia harus hidup di lantas karena itu dia cerita sama anak-anak Iya. betapa indahnya punya rumah, betapa indah punya keluarga. Jadi lebih bahas hal yang apa ya, sentimental Iya. gitulah, Iya. pendekatannya lingkungan gitu. Iya. Terus Logika penceritaannya oke. hmm, Udah dulu kuliahnya apa? saya pendidikan bahasa Indonesia, guru bahasa Guru bahasa harusnya. Indonesia. Tapi karena goblok nggak jadi guru. Don't say that. Nah, setelah lulus kuliah nih, setelah itu melakukan apa? Apakah langsung belajar ini dan itu? Oh iya, dari kuliah dulu kan udah kegiatan sama kesenian ya, berteater. Teater. Jadi di teater itu mempertemukan dengan banyak peristiwa. Dengan momen-momen yang mengubah alur-alur hidup kita. Salah satunya adalah sampai pada tahap saya bertemu dengan dongeng dan boneka dari jalanan gitu. Keren. Itu dari jalanan? Iya. Kenapa dari jalanan? Ini gimana maksudnya? Dari jalanan. Cerita dikit. Jadi dulu itu kan pernah di Taman Bacaan Tanah Ombak yang di Purus. Nah itu ada Vespa Pusaka. Saya selalu keliling pergi ke wilayah-wilayah pinggiran di Kota Padang dengan bawa buku. Vespa Pusaka. Vespa Pusaka. Oh, Vespa Pustaka. Jadi Vespanya didesain jadi ada rak buku terus bawa keliling itu. Oh, sebagai relawan taman bacaan itu kan. Sendiri tuh jalan sendiri. Ada teman sama tim gitu. Iya. Nah, kendalanya itu mengajak orang membaca itu kan hal yang paling sulit di dunia ya. Menurut saya ya. Apalagi anak-anak, kita bawa buku banyak terus mereka cuma lihat-lihat itu sebentar itu udah. Loh. Kalau kayak gini gimana ya biar mereka lebih intens dengan bukunya itu. Sampai akhirnya coba ceritakan satu buku lah dengan teknik mendongeng. Tapi belum mendongeng waktu itu karena pendekatannya kan teater itu. Cobalah pakai sedikit di acting kan gitu. Itu mindset awalnya kan. Loh kok nyaman gitu. Anak-anaknya juga nyaman. Sampai akhirnya ketika selesai bercerita anak-anaknya bertanya, itu ceritanya bagus sekali udah Be. Ya ini ada di dalam bukunya di sana. Nanti baca ya kalau mau cerita lagi ada yang bagus-bagus lagi di sana. Nah itu ternyata efektif gitu. Itu dia akhirnya mau pilih buku sendiri. Iya ada mediumnya ternyata. Ternyata kalau ayo baca buku, duduk sini baca buku, ini dikasih ini segala macam. Itu tidak apa ya. Kayak kelas mereka tuh jadi berkurang gitu. Jadi mereka tuh berharap apa yang kita kasih itu. Pernah bawa itu loh kan, bawa makanan, bawa apalah. Jadi mereka berharap makanannya bukan bacaannya itu. Tapi ketika kebutuhan bermain-mainnya, kebutuhan imajinasinya kita penuhi dengan cerita, ternyata mereka mau sendiri ambil bukunya itu. Keren. Nah faktanya waktu itu peminjaman buku jadi meningkat, anak-anak jadi minjam buku, baca buku. Nah berulang, nyaman di dongeng, sampai akhirnya memutuskan menjadi pendongeng profesional. Karena di tahun 2018 itu saya awalnya nggak tahu kalau dongeng ini bisa jadi profesional gitu. Sampai 2018 itu datang tawaran dari I.O. buat tur sebuah produk susu anak-anak keliling Kota Padang sebanyak 20 titik. Ada bayarannya segini loh. Kok gede? Wow. Oke deh. Dari situ awalnya ternyata ada karirnya gitu. Sampai akhirnya cari guru lagi buat dongeng. Cari gurunya kalau buat mendongeng di Sumbar saya belum menemukan gitu. Karena saya carinya di Jakarta. Di Jakarta. Sama teman-teman Jakarta cari relasi lah belajar. Yang komunitas Fan Indo ini. Ini Fan Indo di ventriloquist. Kalau dongeng beda lagi belajarnya. Apa namanya kalau yang kalau saya pernah di coaching sama belajarnya sama ada namanya Kak Ayo dari Ayo Dongeng Indonesia. Kak Ayo. Ya kebetulan juga tergabung di kelompok penutur Nusantara. Jadi itu teman-teman yang satu visi menuturkan kembali cerita-cerita lokal rakyat mereka untuk didongengkan kepada khalayak dengan kemasan yang lebih bisa diterima gitu. Jadi menceritakan ulang. Nah dari sana diajarkan step by step. Tapi nggak diajarkan juga sih. Terus malah pada akhirnya apa ya? Kakak-kakak ini mengasih tahu bahwa khususnya di dalam mendongeng, menurut pendapat saya ya, ini adalah tergantung pada diri pendongengnya itu. Jadi saat seorang pendongeng belajar teknik segala macam, teknik A, teknik ini, suara A, suara itu belum tentu dia sukses di lapangan.
Karena ternyata kesuksesnya di lapangan, menguasai panggung, menguasai anak-anak itu adalah tergantung dari seberapa jauh dia memasang niatnya, karena seberapa jauh niatnya itu kan pencapaiannya segitu ya. Iya, betul. Maka dia akan mencapai pada titik itu, dan saya memasang target waktu itu saya bisa menguasai panggung, anak-anak bisa saya kuasai, cerita bisa disampaikan dengan enak, tanpa menggurui, hanya sekedar ngobrol dan lucu-lucuan, ketawa-ketawa, tapi pesannya tetap kena gitu. Simple itu aja niatnya. Dan alhamdulillah karena sudah banyak panggung, barangkali ya sudah mendapat tahu lah selah-selahnya gimana itu kan. Kalau gini, ini nih. Kalau suasana begini, kita harus naikkan tempo dikit gitu. Memang semuanya kalau tidak intens dilakukan, tidak berulang-ulang, nggak ada hasilnya gitu. Fokus ya. Fokus. Konsisten, pada akhirnya kita harus konsisten dengan pilihan kita. Keren mah. Oke, terima kasih. Udah kita belum tanya. Oh iya. Bon, kamu mau sesuatu nggak? Iya, aku mau ini aja. Mau apa? Mau lihat Kak Ica tersenyum-senyum dong. Aduh, Masya Allah, ya Allah. Kak Ica. Kak Ica, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok gitu? Udahlah. Hai, Anomon. Sudah bangun tidur? Iya. Nyenyak tidurnya? Tadi aku mimpi loh. Mimpi apa? Mimpi aku tuh jadi pangeran. Oh, pangeran? Di mana? Di sebuah kerajaan yang di mana ada aku sama Kak Ica. Wah. Kak Ica jadi siapa? Kak Ica di sana jadi tentara. Jadi tentara. Pengawal Anomon. Enggak, tentara. Tentara. Iya. Maksudnya gimana? Ya tentara aja. Apa yang kita lakukan di sana, Anomon, di kerajaan? Saya suruh Kak Ica serang. Kak Icanya mau nggak? Enggak. Terus akhirnya ya aku bangun. Aduh, mimpinya aneh. Ya lalu lah. Mimpi monster emang gitu. Oh iya. Enang monster ini enang suka nyuruh-nyuruh diktator. Oh iya, oke. Diktator dia. Ya. Anomon boleh nggak? Kak Ica tanya kenapa gigi Anomon catu? Ini karena apa ya namanya? Apa? Dulu itu aku disuruh buat ini, buat apa? Buat gosok gigi. Terus aku gosok. Nah, terus ya gosok-gosok aja. Terus? Yang lainnya gimana? Yang lainnya aku beresin. Beresin gimana? Ya rasanya nggak enak, aku cotot-cototin. Karena kalau gigi aku banyak, makan aku juga banyak. Oh, oke. Tapi suka makan kan Anomon? Tergantung. Iya. Tergantung maksudnya? Kalau gratis aku suka. Udah ya. Udah tutup maunya. Bergizi gratis. Aku nggak bilang ya. Baik. Ya, terima kasih Anomon. Aku mau pergi dulu. Kenapa? Aku jadi shock. Shock, sedih dong. Iya, sedih. Ya. Iya, oke. Aku juga mau pergi juga. Kalau dia juga, ya kita pergi. Oke. Ya, oke. Terima kasih Kak Ica. Kita tos dulu dong. Tos dulu. Kita sampaikan terima kasih dulu teman-teman. Terima kasih sudah menonton podcast Siteba Berpuisi TV bersama Anomon dan Uda Obe. Sampai jumpa. Dadah.